Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendra H.Eri. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengkostum API OpenCore agar bisa digunakan untuk menginstal macOS Sonoma dari Sequoia pada arsitektur prosesor AMD Ryzen. Untuk spesifikasinya adalah sebagai berikut. Untuk motherboard saya menggunakan ASRock B550M Steel Legend dengan menggunakan driver audio Realtek ALC 1220 atau 1200. Untuk Ethernetnya menggunakan Realtek RTL 8125 2,5 GB Ethernet. Prosesor menggunakan AMD Ryzen 5 5600G dengan boost speed 3,9 GHz dan maksimal boost speed sebesar 4,4 GHz TDP 65W. Video card menggunakan ASRock Phantom Gaming Radeon RX 570 GDDR5 dengan RAM video sebesar 4 GB. Untuk RAM saya menggunakan 2 keping DDR4 sebesar 16 GB 3200 GHz dari Tim Group. Disk system menggunakan NVMe M.2 dari Phenom RX dengan kapasitas 256 GB. Untuk WiFi dan Bluetooth menggunakan Broadcom BCM 94360 CS2. Di sini saya menggunakan Windows untuk sarana kostumasi konfigurasi API OpenCore AMD. Sebelumnya buat 4 buah folder di desktop dengan nama ACPI, drivers, keys, dan alat. Tak lupa download juga file macOS installernya di website Olarilla dan taruh di disk yang mudah dicari. Sekarang buka browser, kemudian ketik di pencarian Dortania, lalu enter. Klik link paling atas. Setelah terbuka, klik Getting Started. Pada menu config sebelah kiri, scroll ke bagian AMD Desktop config.disk. Klik Ryzen Entry Typer, kemudian klik Property. Klik pada kolom kode, kemudian klik download zip. Buka file zipnya, copy folder property master, taruh ke folder alat yang berada di desktop. Kembali ke browser tab awal, sekarang klik pada Gen SM BIOS. Klik kolom kode, kemudian klik download zip. Buka file zipnya, copy folder Gen SM BIOS ke folder alat. Kembali ke browser tab awal, sekarang klik pada AMD Kernel Patches. Klik kolom kode, kemudian klik download zip. Buka file zipnya, kemudian copy folder AMD Vanilla Master dan taruh ke folder alat. Kembali ke browser tab awal, klik pada Gathering Files, kemudian klik Firmware Drivers. Klik hfs+.epi, klik pada kolom titik 3, kemudian klik download. Cut file tersebut, kemudian paste ke folder drivers yang berada di desktop. Kembali lagi ke browser tab awal. Sekarang klik pada open runtime.epi,
klik OpenCore 102 release.zip. Kemudian ekstrak file zipnya. Buka folder OpenCore, kemudian folder x64, cut folder epi dan taruh di desktop. Kembali ke folder OpenCore. Sekarang buka folder docs, cut file yang bernama sample.list. Kemudian taruh ke folder epi, folder OC, dan pastekan di sini. Rename menjadi config.list. Sekarang kembali ke browser tab awal, scroll ke bagian kex, kemudian klik lilu. Klik lilu 169 release.zip. Buka file zipnya, kemudian copy folder lilu.kex ke folder kex yang berada di desktop. Kembali ke browser tab awal. Sekarang klik virtual SMC. Kemudian klik virtual SMC 134 release.zip. Buka file zipnya, kemudian buka folder kex dan copy folder virtual smc.kex ke folder kex. Kembali ke browser tab awal, scroll ke bagian virtual SMC plugins, klik SMC AMD Processor, kemudian klik plus 18 release di pojok kanan. Klik AMD Ryzen CPU Power Management.kex.zip. Buka file zipnya, kemudian copy folder AMD Ryzen CPU Power Management.kex ke folder kex. Kembali ke browser sebelumnya, klik SMC AMD Processor.kex.zip. Buka file zipnya, kemudian copy folder SMC AMD Processor.kex ke folder kex. Kembali lagi ke browser tab awal. Sekarang klik SMC Radeon Sensor, klik plus 8 release di pojok kanan, klik SMC Radeon Sensor 230 release.zip. Buka file zipnya, kemudian copy folder SMC Radeon Sensor.kex ke folder kex. Kembali ke browser tab awal, scroll ke bagian graphics, kemudian klik What Evergreen. Klik What Evergreen 168 release.zip. Buka file zipnya, kemudian copy folder What Evergreens.kex ke folder kex. Kembali ke browser tab awal. Sekarang klik Apple ALC, klik Apple ALC 192 release.zip. Buka file zipnya, kemudian copy folder Apple ALC.kex ke folder kex. Kembali ke browser tab awal. Sekarang scroll ke bagian Ethernet, kemudian klik Lucy RTL 8125 Ethernet. Jika tidak ditemukan sebuah link di web ini, ketik di pencarian download Lucy RTL 8125 Ethernet.kex.
klik pada link kedua, scroll dan klik Lucy RTL 8125 Ethernet versi 120.zip. Buka file zipnya, kemudian copy folder Lucy RTL 8125 Ethernet.kex ke folder kex. Kembali ke browser tab awal. Sekarang menuju bagian USB. Klik pada kex USB Toolbox. Klik plus 2 release, kemudian klik USB Toolbox 111 release.zip. Buka file zipnya, kemudian copy folder USB Toolbox.kex ke folder kex. Kembali ke browser tab awal. Sekarang scroll ke bagian ekstra, klik NVMe Fix, kemudian klik NVMe Fix 111 release.zip. Buka file zipnya, kemudian copy folder NVMe Fix.kex ke folder kex. Sekarang ke browser dan buka tab baru. Ketik di pencarian download AMD tsc-cnc.kex. Klik link paling atas, kemudian klik 200 lattes di pojok kanan. Klik AMD tsc-cnc 200 release.zip. Buka file zipnya, kemudian copy folder AMD tsc-cnc.kex ke folder kex. Kembali ke browser tab awal. Klik Apple MCA Reporter Disabler. Buka file zipnya, kemudian copy folder Apple MCA Reporter Disabler.kex ke folder kex. Kembali ke browser, kemudian buka tab baru. Ketik di pencarian download Cryptek Fixup.kex. Klik link yang kedua, klik Cryptek Fixup 104 release.zip. Buka file zipnya, kemudian copy folder Cryptek Fixup.kex ke folder kex. Kembali ke browser tab awal, klik pada Restrict Event, klik plus 15 release pada pojok kanan, kemudian klik Restrict Event 115 release.zip. Buka file zipnya, kemudian copy folder Restrict Event.kex ke folder kex. Sekarang kembali ke browser tab awal. Klik kembali Ryzen Entry Typer, lalu ke bagian ACPI dan ADD, klik Getting Started with ACPI. Scroll ke bawah, kemudian klik Choosing the SSD TS. Klik pada Desktop, klik SSDT CPU-R. Klik pada kolom titik 3, kemudian klik Download. Kembali ke browser sebelumnya. Sekarang klik SSDT EC USB-X. Scroll dan klik Preview. Klik SSDT EC USB-X Desktop. Klik kolom titik 3 dan klik Download. Sekarang cut kedua file ini, kemudian taruh ke folder ACPI yang berada di desktop.
Kembali ke desktop, sekarang buka folder API, lalu hantamkan ke dinding layar kanan. Buka folder OC, lalu ACPI, buka folder ACPI yang berada di desktop, lalu cut kedua file ini dan paste ke folder ACPI yang berada di folder OC. Sekarang kembali ke folder drivers, hapus semua file yang berada di dalam folder ini terkecuali file yang bernama opencanopy.ap, openruntime.ap, dan resetenvironmentry.ap. Buka folder drivers di desktop, kemudian cut file hpsplus.ap ke folder drivers. Buka folder cache yang ada di desktop dan buka folder cache yang berada di folder OC. Sekarang cut semua folder di dalam cache ini dan taruh ke folder cache yang berada di folder OC. Kembali ke folder OC, kemudian Tools, hapus semua file yang berada di dalamnya terkecuali file yang bernama openshell.ap. Sekarang ke folder OC dan resources. Di sini kita akan tambahkan theme untuk API OpenCore kita. Sekarang buka browser dan ketik di pencarian download theme API OpenCore. Klik link paling atas, kemudian scroll ke bawah dan klik pada download themes without connect GitHub akun. Sekarang kita akan pilih tema yang akan kita gunakan. Klik pada detailnya, kemudian buka file zipnya dan copy folder di dalam folder resources, kembali ke folder API, OC, dan resources. Hapus semua folder di dalamnya, kemudian klik paste. Sekarang kembali ke browser sebelumnya, klik back, kemudian klik download background collection. Klik pada resolusi ukuran layar yang kita miliki. Klik pada file yang disediakan. Kemudian copy filenya dan taruh di desktop. Rename namanya menjadi background.icn. Cut filenya lalu taruh di folder API, OC, Resources, Emacs, Kris 111, dan folder theme-nya. Kembali lagi ke browser, sekarang download aplikasi dan tools yang akan kita gunakan. Python versi terbaru,
Balena Etcher, Explorer++, dan Partition Wizard. Install Python dan Partition Wizard. Untuk Explorer++, buka file zip-nya, kemudian copy isinya dan taruh di folder alat yang berada di desktop. Untuk Balena Etcher, kita akan gunakan untuk mengflashing USB drive. Sekarang buka folder alat, kemudian buka folder Gen SMBIOS Master. Klik Run as Administrator, file Gen SMBIOS.bat. Klik More Info dan klik Run Anyway. Ketik angka 1 di command prompt lalu Enter. Maka command prompt akan mendownload database dari Gen SMBIOS. Setelah itu, ketik key dan enter. Kembali ke folder alat. Sekarang buka folder Property Master. Klik Run Administrator, file property.bat. Klik Run. Kemudian aplikasi Python akan terbuka. Sekarang klik pada tab menu File, kemudian klik Open. Cari folder API yang berada di desktop, kemudian folder OC, lalu klik pada file config.list dan klik Open. Klik kembali pada tab menu File, lalu klik OC Clean Snapshot. Klik Select Folder. Sekarang hapus saja tulisan warning yang terlihat dengan cara klik kanan kemudian klik Remove. Kemudian kecilkan saja menu-menu yang terbuka. Ke bagian setting ACPI, pada menu ADD, di sini akan otomatis masuk file SSDT yang sebelumnya tadi dimasukkan.
Sekarang buka menu Quirks, kemudian rubah value reset logo status menjadi false. Ke settingan router, pada menu Quirks, ubah value reliable memory map menjadi true. Setup virtual map value-nya menjadi false. CNC runtime permission value-nya menjadi true. Ke bagian settingan device properties, pada menu add, kemudian pada layout ID, ubah tipenya menjadi number dan isi value-nya dengan angka 11. Ke settingan kernel, pada menu emulate, ubah value dummy power management menjadi true. Kemudian hapus menu patch dengan cara klik kanan lalu klik remove. Sekarang pada menu Quirks, pada bagian panic no keksdam, ubah value-nya menjadi true. Pada bagian power timeout kernel panic, ubah value-nya menjadi true. Dan pada bagian provide sharing CPU info, ubah value-nya menjadi true. Sekarang klik pada tab menu file, kemudian klik open. Arahkan ke folder alat, kemudian folder AMD Vanilla Master. Klik pada file patches.list, kemudian klik open. Sekarang kecilkan patch, kemudian klik kanan pada patch dan klik copy. Kembali ke aplikasi Python sebelumnya, klik kanan pada settingan kernel, lalu klik paste. Geser menu patch ke bawah menu force. Buka dulu browser, kemudian ketik di pencarian AMD kernel vanilla. Klik link paling atas, kemudian scroll ke bagian tabel CPU core count. Kalian harus mengikuti perintah untuk memasukkan kode pada core CPU kalian. Buka terlebih dahulu menu patch, kemudian kecilkan list 4 dan seterusnya. Kalian harus masukkan kode pada replace dengan kode core prosesor kalian. Untuk infonya kalian bisa searching di Google atau lihat pada dus prosesor. Di sini prosesor saya memiliki 6 core, jadi kode yang diubah adalah 06. Pada list 0 di bagian replace, ubah B800 menjadi B806. Pada list 1 di bagian replace, ubah BA00 menjadi BA06. Pada list 2 di bagian replace, ubah BA00 menjadi BA06. Dan pada list 3 di bagian replace, ubah BA00 menjadi BA06. Sekarang ke bagian settingan MIS. Pada menu boot, di bagian hide auxiliary, ubah value-nya menjadi false. Di bagian picker mode, ubah value-nya menjadi eksternal. Di bagian picker variance, ubah sesuai dengan lokasi tema kita. Buka terlebih dahulu folder API, OC, Resources, kemudian Image. Kemudian klik kanan pada folder Kris111, klik Rename, dan klik Copy. Paste ke value picker variant, kemudian depannya ketik garis miring ke kiri. Buka folder Kris111, kemudian rename folder tab-nya, dan klik Copy.
Paste ke value picker variance di depan tanda garis miring. Pada menu debug, di bagian Apple Debug ubah value-nya menjadi true. Di bagian Apple Panics ubah value-nya menjadi true. Di bagian Disable Watchdog ubah value-nya menjadi true. Pada bagian target, biarkan default di angka 3. Ke bagian menu security, pada bagian scan policy ganti value-nya menjadi 0. Pada bagian secure boot model ganti value-nya menjadi disabled. Dan pada bagian vault ganti value-nya menjadi optional. Selanjutnya menuju settingan NVRAM. Pada menu ADD ke bagian 7C4361110, pada boot ARGS tambahkan argumen debug sama dengan 0 kali 100 spasi unfire GVA sama dengan 1 spasi ALCIID sama dengan 11. Pada list frame length KBD, hapus atau kosongkan isi value-nya. Ke bagian settingan platform info, di menu generik, pada list prosesor tipe, kalian harus isi kodenya. Buka browser, ketik di pencarian Restic Event. Klik link paling atas, scroll ke bagian Node. Jika kalian menggunakan kode 0x0F01, ini digunakan untuk prosesor yang memiliki 8 core ke atas. Untuk 1-6 core gunakan kode 0x0601. Ketik pada value prosesor tipe 0x0601 dan enter. Maka akan memunculkan 1537 sebagai kode aslinya. Sekarang buka folder alat, kemudian folder Gen SMBIOS. Klik Run Administrator pada file gen-smbios.bat. Ketik nomor 3 dan enter. Ketik iMac Pro 1,1 dan enter. Salin atau copy data yang tertera pada command prompt. Untuk tipe, copy ke value system product name. Untuk serial, copy ke value system serial number. Untuk word serial, copy ke value MLB. Untuk SMUID, copy ke value system UUID.
Dan untuk Apple ROM, copy ke value room. Untuk settingan API di sini tidak ada yang akan dirubah. Jadi sekarang klik tab menu file, kemudian klik save. Klik kembali save untuk memastikan settingan tersimpan dengan aman. Kemudian closing semua aplikasi yang aktif. Sekarang ke folder download, klik 2 kali pada file Ballerina Etcher, klik run. Klik pada flash from file, kemudian cari file installer yang sebelumnya di-download. Colok USB flash disk sebesar 32 GB. Jika sebelumnya USB pernah dibuat installer macOS, maka format dahulu melalui perintah command prompt. Sekarang ketik di search Windows, ketik komputer manajemen, kemudian klik komputer manajemen, klik disk manajemen, lalu scroll ke bagian bawah. Di sini disk USB saya dilihatkan pada disk 3. Klik di pencarian Windows, kemudian klik command prompt. Ketik di command prompt disk part, kemudian enter. Ketik di command prompt disk part list spasi disk, kemudian enter. Ketik select spasi disk spasi 3 dan enter. Ketik clean dan enter. Ketik create spasi partition spasi primary dan enter. Ketik aktif dan enter. Jika muncul peringatan seperti pada video, ketik select spasi partition spasi 1 dan enter. Ketik kembali aktif dan enter. Jika masih terlihat seperti pada video, close command prompt, kemudian beralih ke disk manajemen. Klik kanan disk 3, kemudian klik format, klik OK, kemudian klik kembali OK. Closing notif yang muncul. Sekarang kembali ke aplikasi Ballerina Etcher. Klik select target, kemudian centeng USB yang terlihat. Kemudian klik select 1, klik flash, dan tunggu proses hingga selesai. Setelah selesai closing aplikasi Ballerina Etcher, kembali ke desktop, klik Run Administrator, Mini Tools Partition.
klik kanan pada disk 4, eViva32, kemudian klik Change Letter. Klik OK, kemudian klik Apply di bagian sebelah kiri, klik Yes, dan klik OK. Minimize aplikasi Minitool Partition Wizard. Kembali ke desktop, sekarang buka folder alat, kemudian folder Explorer++, klik Run Administrator Explorer++, dan klik Run. Klik kanan pada disk EPI, kemudian klik Open. Hantamkan aplikasi ke dinding kanan layar. Kemudian copy folder EPI yang berada di desktop ke dalam disk EPI. Sekarang maximize Minitool Partition Wizard, kemudian klik kanan pada disk 4 dan klik kembali Change Letter. Klik OK, kemudian klik Apply dan klik Yes, lalu klik OK. Dan keluarkan aplikasi Minitool Partition Wizard. Sekarang restart PC kalian, kemudian masuk ke settingan BIOS. Di sini ada beberapa settingan yang harus kita ubah pada BIOS. Untuk jelasnya bisa lihat di video ini. Tekan terus pada keyboard Del sampai muncul menu BIOS. Sekarang menuju ke tab Boot. Buka CSM Compatibility Support Module. Ubah CSM menjadi Disable. Kemudian geser ke Security. Buka Secure Boot dan di sini sudah terdisable. Menuju menu Advanced, buka pada PSI Configuration, ubah Above 4G Decoding menjadi Enable. Kembali ke menu Advanced, ke bagian Storage Configuration, SATA mode sudah ke AHCI. Kembali lagi ke Advanced, buka USB Configuration. Di sini sudah tersetting juga dengan Enable. Kembali ke menu Advanced, buka AMD PBS, kemudian buka lagi Graphic Features. Pastikan Primary Video Adapter sudah di External Graphics. Kembali ke menu Advanced, buka pada AMD CBS, kemudian buka NBIO Common Option. Di sini IO-MMU sudah berada pada disable. Sekarang ke menu Exit, klik atau Enter, Save Change and Exit. Pilih Yes dan Enter. Tekan terus F11 pada keyboard sampai muncul menu Boot Option. Pilih UEFI USB, kemudian Enter. Pilih Reset Environment, kemudian Enter. Tekan kembali F11 sampai muncul Boot Option. Pilih UEFI USB, lalu Enter. Pilih ikon Sequoia dan Enter. Boot akan berjalan sampai ke menu Language.
klik pada tanda panah ke kanan, kemudian klik 2 kali pada Disk Utility, kemudian klik View dan klik Show All Device. Klik pada Disk NVMe, lalu klik Erase pada pojok kanan atas. Beri nama macOS. Pada kolom Format, pilih APFS, dan kolom Scheme, pilih GUID Partition Map. Klik Erase. Dan klik Done. Close aplikasi Disk Utility, kemudian klik pada Install macOS Sequoia, kemudian klik Continue, klik Continue lagi, kemudian klik Agree, pilih Disk macOS, kemudian klik Continue. Tunggu hingga merestart sendiri. Pilih macOS Installer dan Enter. Boot akan berjalan sampai muncul Apple logo Progress dan akan merestart sendiri. Pilih macOS Installer, kemudian Enter. Boot akan berjalan hingga merestart sendiri. Sekarang pilih macOS, kemudian Enter. Kemudian boot akan berjalan sampai menuju Apple logo dan merestart sendiri. Pilih lagi macOS, kemudian Enter. Boot berjalan sampai menuju menu registrasi. Sekarang registrasikan komputer kalian sampai muncul ke welcome screen. Klik Continue. Klik Quit pada keyboard Setup Assistant. Buka aplikasi terminal. Sebelumnya atur terlebih dahulu agar disk dapat terlihat di desktop. Klik Finder, kemudian klik Setting. Ikuti settingannya seperti pada video ini. Pada jendela terminal, ketik diskutil spasi list, kemudian Enter. Di sini bisa dilihat kalau di sistem berada di disk 0. Dan disk EPI USB berada di disk 4. Sekarang ketik perintah sudo spasi diskutil spasi mount spasi garis miring dev garis miring disk 0 S1, kemudian Enter. Ketik password dan Enter, dan disk EPI sistem terlihat di desktop. Sekarang ketik kembali perintah sudo spasi diskutil spasi mount spasi garis miring dev garis miring disk 4 S1, kemudian Enter. Keluarkan aplikasi terminal dan disk EPI USB sudah terlihat di desktop. Sekarang buka disk EPI USB, kemudian copy folder EPI dan paste di disk EPI system.
Setelah itu eject semua disk EPI yang muncul, kemudian cabut USB installernya. Sekarang restart PC kalian. Tekan terus keyboard Del sampai muncul menu BIOS. Sekarang ke menu boot. Pastikan pada boot option ke-1 sudah tersetting ke UEFI NVMe. Setelah itu tekan F10 lalu pilih yes. Setelah itu pilih reset NVRAM, kemudian enter dan merestart. Pilih macOS dan enter. Masukkan password kemudian enter. Muncul keyboard setup assistant, klik continue, kemudian tekan bersamaan berurutan Shift A S D, klik OK. Select ANSI, kemudian klik down. Di sini untuk WiFi enggak aktif karena drivernya sudah di drop dari Sonoma dan Sequoia. Untuk Bluetooth masih bisa digunakan. Di bagian Ethernet tinggal dicolokkan ke kabel Ethernet saja. Untuk sound sayangnya di sini tidak aktif, kemungkinan akan saya perbaiki pada kode layout ID-nya. Oke baiklah, sekian dulu tutorial yang saya buat kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.